Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan menjelaskan tentang poin-poin utama tutorial anotasi dataset di RoboFlow yang dapat kita gunakan. Jadi yang pertama itu tujuannya melatih model YOLO custom agar dapat mendeteksi objek di luar 80 kelas. Bawaan dataset Coco. Konsep pentingnya itu proses ini disebut dengan transfer learning, yaitu mentransfer pengetahuan dari data custom ke model dasar YOLO. Nah, jadi yang pertama itu ada anotasi proses pelabelan objek dan penentuan lokasi atau bounding box pada gambar. Model deteksi objek membutuhkan dua informasi, apa objeknya label dan di mana posisi koordinat boxnya. Kemudian di sini ada dataset annotation using RoboFlow. Akan ada 4 poin yang dimana understand dataset annotation, create RoboFlow account, create workspace, dan create project. Kemudian ada upload dataset dan manual annotation. Jadi 3.1.1 adalah understanding dataset annotation. Jadi dataset adalah kumpulan data yang kita butuhkan untuk proses training model. Dalam object detection menggunakan YOLO, dataset berupa kumpulan gambar yang terbagi dalam kelas-kelas data. Satu kelas data memiliki kesamaan fitur. Misalkan kelas data kucing, maka gambar-gambar yang terasosialisasi pada kelas tersebut adalah kelas kucing. Jadi esensi dataset adalah kumpulan gambar bisa puluhan, ratusan, atau ribuan yang nantinya diberikan kepada model agar ia mampu mengenali pola objek seperti bentuk, ukuran, sudut, dan pandang tertentu. Dataset mentah tidak cukup untuk pelatihan, jadi melakukan anotasi yaitu proses memberikan label dan koordinat bounding box pada objek di dalam setiap gambar agar model tahu apa objeknya dan di mana posisinya. Kemudian ada transfer learning. Kemudian ada transfer learning. Jika ada ingin mendeteksi objek custom yang tidak ada dalam model YOLO standar, kita perlu melakukan transfer learning. Proses ini memungkinkan model yang sudah pintar mengenali objek umum mempelajari objek spesifik melalui dataset yang sudah dianotasi. Kemudian ada pentingnya keragaman data. Kualitas model sangat bergantung pada dataset. Model tidak akan bekerja dengan ajaib jika hanya diberikan sedikit data. Semakin banyak variasi, scale, latar belakang, dan sudut pandang, semakin akurat model dalam mendeteksi objek di lapangan. Kemudian di sini kita dapat menggunakan gambar yang kita miliki sebagai dataset untuk proses training model YOLO. Teknik ini sering disebut dengan transfer learning karena kita mentransfer hasil pembelajaran base model YOLO pada dataset Coco ke dalam model dengan custom dataset atau dataset yang kita miliki sendiri. Namun, dataset yang kita miliki tidak bisa digunakan langsung oleh framework library untuk training model YOLO seperti Darknet atau PyTorch. Kita harus menerapkan dataset annotation pada setiap gambar yang kita miliki. Dataset annotation adalah proses memberikan label, nama kelas, dan bounding box objek pada gambar. Ada banyak tools yang dapat kita gunakan untuk proses annotation ini. Namun untuk sekarang kita akan gunakan RoboFlow. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya gimana cara nge-create RoboFlow dan cara pengerjaannya. Yang berikutnya di sini kita masuk ke create RoboFlow. Nah, jadi di sini pada perintah ini buka di browser link berikut. Jadi kita masuk ke dalam link RoboFlow ini. Nah, di sini kita akan lanjut ke project. Kemudian di sini tadi kami sudah membuat nama kelompok 3 workspace. Jadi project name-nya
Project name-nya itu di sini kami isi dengan key source detection. Kemudian ini adalah nama project untuk deteksi gunting. Nah, jadi di sini tadi kami sudah mencoba menjalankannya. Kemudian tadi juga kami di sini memilih lisensinya itu annotation groupnya itu, jadi kita isi dengan key source. Jadi ini adalah kategori label untuk objek yang ingin kita deteksi. Kemudian lisensinya itu kami pilih CC BY 4.0 sesuai dengan tutorial pada YouTube. Nah, kemudian project type-nya itu tadi kami memilih object detection. Nah, setelah itu kenapa pilih object detection? Karena kita ingin mendeteksi objek gunting dalam gambar. Ada pilihan lain seperti classification, instant segmentation, dan lain-lain. Tapi untuk kasus ini object detection yang paling tepat. Nah, setelah itu kita masuk ke create public project. Jadi di sini tuh tadi kami sudah meng-create-nya ya. Kemudian nah, jadi ini yang tadi kami sudah buat. Di sini ada 60 total gambarnya. Jadi di sini ada data set splitnya ada 60, kemudian valid setnya ada 0, test setnya juga ada 0. Kemudian di sini ada preprocessingnya, auto orientnya, update-nya, resize-nya pakai fit, white edge. Jadi di sini size-nya itu 320 kali 320. Kemudian ada augmentation-nya juga. Output per training example 3. Jadi flip-nya itu horizontal, kemudian rotation-nya between negatif 15 derajat dan plus 15 derajat. Kemudian ada share kurang lebih 19 derajat horizontal dan kurang lebih 10 derajat vertikal. Nah, jadi di sini tadi gambar-gambar dataset yang sudah kami ambil itu tadi kami sudah memasukkannya ke sini. Jadi kami tadi menggunakan cara select file, select folder. Jadi kami select file untuk pilih gambar satu-satu. Kemudian kami memasukkannya. Nah, kemudian di sini kan sudah menunjukkan jumlah gambarnya. Setelah itu tadi kami simpan, kemudian setelah selesai kami upload semua gambarnya itu. Yang berikut itu kami lakukan manual labeling atau membuat kotak bounding box di setiap gambar. Jadi pada saat kami memasukkan gambar-gambar ini, kami pada gambar-gambar gunting ini ditampilkan dalam grid. Jadi ada gambar gunting dalam berbagai pose dan warna. Jadi tadi kami mengcropnya per satu-satu, kami mengcropnya, kemudian kami menyimpannya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan yang dimana melatih model YOLO agar mampu mengenali objek spesifikasi di luar bambu kelas bawaan atau socio melalui teknik transfer learning. Terus selanjutnya itu pentingnya anotasi. Proses ini krusial untuk memberikan label bounding box pada gambar agar model dapat mempelajari data dengan akurat. Terus yang selanjutnya yaitu alur kerja Roboflow, yaitu persiapan mengunggah dataset gambar ke WordPress Roboflow. Terus yang kedua yaitu pelabelan, melakukan anotasi manual dengan memberikan bounding box pada setiap gambar. Terus yang ketiga yaitu penyempurnaan data, melakukan split dataset, data train, validasi tes, processing seperti resize 30 kali 30 dan data augmentation seperti rotasi dan flip untuk memperkuat generalisasi model. Terus hasil akhirnya yaitu proses di Reblow selesai dan tesis diproses dan siap diekstrak digunakan dan bisa digunakan di Google Colab untuk tahap training model.
Ya mungkin segitu saja sih penjelasan dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.